Tapi nek salam kok mboten mireng. Yang sana dengar enggak? Dipun jawab ingkang keras nggih Ibu. Pengen selamat mboten? Salam niku donga keselamatan. Nek pengen selamat dunia akhirat jawab salam sing kenceng. Setuju nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula panjenengan sami wonten ing mriki mesti pengen golek amal sing dipun tampi dening Allah Ta'ala. Gini betul. Pengen angsal mahabbahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dipun remeni Allah napa mboten? Pengen angsal ridhanipun Allah napa mboten? Allah Ta'ala niku senengi sing barang ganjil. Niki salam seping kalih genep napa ganjil? Genep napa ganjil? Wis terakhir niki pokoknya salam nek mboten dijawab sing kenceng, nek mboten selamat ampun salahaken sinten-sinten. Nggih. Pun siap mirengaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirmikal masun. Allahumma haqiqna bihaqaiqi ahlil qurb waslukna masalika ahlil jad. Dusturakum ya ahlad darb wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur bihaqqin nur nastahdir ruhaniyatahum fi hadzal majlisil mubarak wa nas'alullaha ta'ala hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla wa azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Amin. Hadratal habaib wal ulama wal qiyayat wal hadirin wal hadirat yang kita khususkan Al-Habib Bakir Al-Attas sebagai guru kita dan juga orang yang kita cadang-cadang keberkahannya. Meskipun beliau belum sempat hadir di tempat ini, insya Allah doa beliau selalu bersama kita.
juga Al-Habib Muhammad ibn Umar Al-Attas wal Habib Ahmad bin Umar Al-Attas sebagai sahib al-majlis, dan juga Habib Abdullah ibn Umar Al-Attas wal Habib Tahir bin Muhammad Al-Segaf wal Habib Ahmad ibn Umar Al-Qutban wal Habib Abdullah Al-Jufri wal Habib Akil Ba'abud wal Habib Husain Al-Attas, dan juga habaib-habaib lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatunya, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa mahabbah kepada beliau. Dengan modal mahabbah kita, dengan modal ta'zim kita, modal cinta kita kepada beliau-beliau sebagai dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga menjadikan kehidupan kita, kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Juga para alim, para ulama, para kiai yang kita khususkan, Romo Yai Ahmad Jamil, Romo Yai Abdul Khalid, Romo Yai Abdul Halim, Romo Yai Imam Son Haji, Romo Yai Said Budiono, Romo Yai Haidar, Romo Yai Mahmud Ismail, Romo Yai Muhammad Bajuri, dan kiai-kiai lainnya, juga para ustadz, para guru ngaji, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita cadang-cadang keberkahan ilmunya. Tidak ketinggalan para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, pecinta-pecinta junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cinta yang kita tumpahkan kepada para dzurriyyahnya, insyaallah dengan modal ketakdiman kita, cinta kita kepada beliau-beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mengenang dan melihat, memandang kita sekarang, mulai sekarang sampai hari kiamat, dengan pandangan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal. Karena kita yakin kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memandang kita dengan pandang mahabbah, dengan pandangan syafaatnya, tidak ada yang luput, tidak ada yang akan salah jalan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang nopo pagi ini, pada siang hari ini, kulo lan panjenengan sami diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati kenikmatan Allah yang sangat luar biasa, kenikmatan yang tidak diberikan oleh orang lain selain orang yang hadir di majelis ini. Kita hadir di tempat ini merupakan salah satu kenikmatan yang dicemburui oleh makhluk-makhluk yang mulia, di antaranya para malaikatnya Allah. Karena malaikat itu akan sangat cemburu kepada umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih kalau umat tersebut lagi mengenang, lagi memperingati, lagi menyebut nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para malaikat itu sampai satu sama lain itu berbisik-bisik, ngomong-ngomong, heran dumateng kula lan panjenengan sami, kok wonten umat sing mulyane kados kula lan panjenengan sami, kok wonten umat sing umate Kanjeng Nabi sing mulyane kados kula lan panjenengan sami. Mungkin nek bagi panjenengan niku ngraos biasa-biasa kemawon, nggih napa mboten? Tapi binisbat malaikat,
binisbat makhluk ibn Allah Subhanahu wa taala, bahkan nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka cemburu kalian kulolan panjenengan sami. Saking besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, pada siang hari ini. Kenikmatan nopo niku? Kenikmatan nopo kok sampai malaikat niku sami cemburu? Kenikmatan hadir dengan majlis yang dimana majlis tersebut diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dimana diagungkan, dibesarkan nama junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan, tidak ada kebahagiaan yang akan dimiliki oleh umat manusia kecuali kemuliaan, kehormatan tersebut ada kesinambungan, ada hubungan dengan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane alhamdulillah wonten ing siang punika kula lan panjenengan sami saged hadir wonten ing majelis punika dalam rangka memperingati hari lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari lahirnya cahaya kehidupan, hari lahirnya pembaharuan, hari lahirnya perubahan dunia. Karena dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dunia semua berubah. Semua berubah total, terutama yaitu sifat-sifat jahiliyah. Dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran junjungan kita Nabiullah Muhammad niku mempengaruhi kehidupan setiap umat manusia, bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ikut berubah. Perubahan ini bukan hanya perubahan sementara, tapi perubahan sampai hari kiamat, yang mana dengan kedatangan Rasulullah, dengan lahirnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat buhutnya, mengangkat kemurkaannya, mengangkat kebenciannya terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang jahiliyah. Semua sifat atau semua perbuatan-perbuatan yang sebelum datangnya Rasulullah SAW yang terkenal dengan jahiliyah, yang mana jahiliyah ini yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan murkanya Allah, menjadikan murkanya para malaikat, menjadikan murkanya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mulane sifat jahiliyah niku, sifat jahiliyah teng mriki niku mukabile mboten mukabil alim niku mboten. Jahil sing mukabil alim niku mboten. Atau jahil sing napa? Kosok walike niku alim niku mboten. Tapi sing dimaksud jahiliyah teng mriku ngendikanipun para ulama, ini tiang-tiang atau orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat kejahilian yang ada di zaman Rasulullah SAW atau sebelum turunnya Rasulullah SAW, itu bukan berarti kejahilian orang-orang yang nggak berpengalaman, orang-orang yang nggak bisa baca, orang-orang yang nggak bisa nulis, orang-orang yang nggak bisa ngarang, orang-orang yang nggak bisa, yang nggak mengetahui ilmu pengetahuan, bukan. Banyak orang-orang jahiliyah yang mempunyai ilmu pengetahuan, ini ilmuwan orang-orang jahiliyah yang sampai sekarang belum terungkap atau belum ada yang bisa menandingi keilmuan orang-orang jahiliyah.
Ini orang-orang jahiliyah banyak yang mempunyai ilmu yang tidak bisa, atau sampai sekarang belum ada yang bisa mengungkap ilmu-ilmunya orang jahiliyah. Di antaranya yaitu ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan. Dengan tiang-tiang jahiliyah, kata tiang-tiang sing ahli perbintangan, ahli nujum, sehingga menawi ajeng nilai seseorang atau ingin mengetahui sesuatu yang akan terjadi besok atau besok lusa napa seminggu malih, niku mboten kedah kados sakniki ngangge komputer, ngangge mboten, cukup ningali bintang, cukup ningali bintang. Umpamane ningali bintang ngeten, oh ngeten bintang niki tempatnya setawa sakniki pas teng masalah teng inggil sirah panjenengan. Oh, ini bintang di sini. Ini bisa mengungkap rahasia sesuatu atau kejadian-kejadian yang akan datang. Oh, ini besok jam 10 atau besok ba'da zuhur akan hujan di tempat ini. Niku ngertos. Tiang-tiang jahiliyah niku kata sing ngertos, sing ahli-ahli perbintangan ngertos. Oh, besok hari Ahad jam 10 pagi ini di desa daerah Wonosobo, kampung pundi niki? Kampung niki mboten ajeng Jawa, mangke Jawa nek mantun pengawasan. Jawa nek mantun niki ngertos. Dan ini sekarang sampai ini doktor, profesor sampai sekarang nggak bisa mengungkap ilmu ingkang kados mekaten punika. Niki nek masalah keilmuan, masalah. Jadi jahil di situ bukan berarti jahil goblok mboten ngertos ilmu napa-napa mboten. Sing nomor kalih sing sampai sakniki ugi mboten saged diungkap enten namine ilmu mutatabaatil asar. Ilmu ingkang kangge mangertosi utawi kangge ningali ni bekas besar utawi napak tilas jejak-jejak manusia. Niku zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman jahiliyah pun wonten tiang-tiang ingkang saged nebak utawa mangertosi ni jejak-jejak dari jejak-jejak manusia ataupun jejak-jejak hewan. Niku ngertos niki umpamane kok melampah teng padang pasir, melampah teng padang pasir, niku kan enten tepake gitu mboten, wonten bekase. Nah bekas niku ngertos niki bekase tiang jalan napa estri, bekas telapakane tiang jalan dumugine saking pundi, datang dari mana, terus mau kemana, terus nih kalau sudah tahu ini datang. Masalah saat ini jam sak menten, saat ini jam pinten 11 nih, kirang langkung jam 11. Nah, betul kula lali betul jam, soalnya betul jam malah lalinan kula. Nah, itu ngertos, oh ini jam 11 di sini. Oh berarti nanti atau tadi ini jam 10 dia di sana. Nanti jam 11 yang akan datang, dia kalau berjalan langsung dia akan sampai tempat ini. Niki ngertos. Sampai-sampai diputar dengan zaman Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau badhe hijrah ke Madinah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah wonten Gua Sur. Kemudian orang-orang Quraisy yang mengejar Rasulullah SAW bawa tiang sing ahli niki mutatabaul asar niki. Betul, begitu sampai Gua Sur niki tiang ini, di mana sekarang Muhammad? Ini sing ngomong tiang kafir, sing ngomong tiang Islam tak peo cangkeme. Muhammad men kakak jenengan ta. Nah iki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teng lebet Gua Sur niku tiang-tiang niku sing ngejar wonten ngajeng gua. Mau jelas, ini sekarang Muhammad ada di sini. Ini Muhammad ada di sini. Tapi wah, tidak mungkin ini Muhammad di sini. Di sini di mana?
Ya di sini. Di gua sini. Oh, enggak mungkin. Buktinya apa? Buktinya ini ada merpati. Dan di sini juga ada laba-laba. Ada laba, enggak mungkin. Kalau enggak di sini, apa katanya? Ini orang yang ahli mutatabil asar ini bilangnya imma antabla'ahul ard au yarfa'uhu ila sama. Imma Muhammad ini ditelan oleh bumi atau diangkat ke langit. Jadi sudah benar. Ini ahli mutatabil ini sudah benar, sudah pas. Nek Rasulullah niku teng mriku. Tapi karena hifdznya Allah Subhanahu wa taala, hisinipun Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah taala niku langkung napa langkung kiat, langkung saya daripada jenengan beton panjenengan, daripada apa jeraji besi panjenengan. Ini diselamatkan kan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada ikut campurnya tangannya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah niku pun kepanggih. Rasulullah sudah ketahuan kalau Rasulullah sudah ada di situ. Dan ini sampai sekarang ilmu semacam ini tidak bisa diungkap atau belum bisa diungkap oleh ilmuwan zaman sekarang. Ini menunjukkan bahwa ilmuwan orang dahulu itu lebih hebat daripada orang sekarang yang punya S1, S2, S3, S4 sampai S5 Samsung. Gitu betul? Gitu betul? Ya, mulanya ngendikipun Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an, jahiliyah niku wonten sekawan. Jahiliyah ingkang dipun sebataken Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an niki wonten sekawan. Sing pertama inggih punika dzannul jahiliyah. Napa dzannul jahiliyah niku? Sangkaane to prasangkane wong-wong jahiliyah. Prasangka yang tidak ada dalilnya, enggak ada hujahnya. Yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari ajaran yang diajarkan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut Allah taala wa yadunnuna billahi ghairal haq dhannal jahiliyah. Napa niku dzannul jahiliyah? Nyangka Allah taala kanthi sangkaan sing boten leres, sing boten bener. Contohnya kados napa? Contohnya kados kula niku nggadahi misanan. Kula nggadahi misanan. Misanan kula niku ajeng kawin. Misanan kula niku are mangkang. Mangkang sawitan Kaliwungu, saben daerah mangkang. Ngertos? Saderenge Semarang. Nggadahi misanan teng Mangkang niku badhe angsal tiyang Malang. Badhe angsal tiyang pundi? Tiang Malang. Ngapunten nggih niki cerita sedhik mboten napa nggih. Badhe asal tiang Malang. Begitu niku pun kesepakatan keluarga, mriko pun lamaran mriki pun apa nampi lamaran saking mriko. Tapi saking mriki baik saking gen sederek kula niku menetapkan tanggal. Iki pokoke apike tanggal iki. Pokoke tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Bismillah, mangkat. Begitu mangkat dumugi mriko, keluarga saking mriko niku mboten purun. Mboten purun pripun? Nggih ngapunten niki apa namanya? Pak, Bu, Mas, niki dinten niki pas sedone bapak kula. Pas sedone bapak kula. Oh ya wis nek pancen samu, terus apa nek pas sedone? Dimangke nek pas sedone niki sedo niku biasanya hari pengapesan. Saya khawatir nanti kalau sudah terjadi perkawinan nanti akan terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Terus maunya pripun? Ya Pak, udah kalau gitu udah hari berikutnya. Oh, hari berikutnya itu pas matinya saudara saya. Akhirnya digoleki dina sing pas sing anu niku mboten wonten. Dina niki matine tiyang sepahe, dina niki matine tanggane, dina niki mati sedereke, dina niki. Piyambake nyangka nek mengadakan ritual atau mengadakan sesuatu akad ngepasi kalian
seripahan atau ngepasi dengan kematian salah satu keluarganya akan menjadikan keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang tidak mawaddah, rahmah dan sakinah. Naudzubillahi min. Niki termasuk dhannul jahiliyah. Persangkaan tiang-tiang jahiliyah. Menurut ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lahir Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, persangkaan kados ngeten niku dibuang sedanten. Gak ada hari kecuali itu. Hari itu bagus, hari itu baik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hari baik untuk takarrub ila Allah Subhanahu wa taala, dan semua hari jelek apabila dibuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di situ ada hari-hari yang lebih istimewa daripada hari-hari lainnya. Hari, bulan, tahun itu semuanya baik. Meskipun ada yang lebih baik, tapi yang jelek ya ada. Kalau ada orang mengatakan sekarang ini hari ini jelek, bulan ini jelek, tahun ini jelek, niki namanya dhannul jahiliyah. Namanya dhannul jahiliyah. Sampai-sampai Rasulullah SAW membuktikan, kalau semua hari itu baik, kalau semua bulan itu baik, kalau semua tahun itu baik, niku tiang-tiang jahiliyah niku, bahkan tiang-tiang sekarang tasih enten sing derek pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan ingkang dipun yakini kalih tiang-tiang jahiliyah. Inggih punika biasane nek ngawinaken putra-putrine niku nek wedi nek dengan bulan Safar. Nggih ta mboten? Dengan bulan Safar niku wedi. Soalnya piyambake nggadahi keyakinan, nggadahi sangkaan nek ngawinaken putra-putrine dengan bulan Safar niku mangkih nasibe ajeng sial. Gitu betul? Makanya dibuktikan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak ada hari yang jelek, tidak ada bulan yang jelek, tidak ada yang tahun yang jelek. Kalau nggak percaya, ini sekarang akan saya buktikan. Saya akan kawinkan putri saya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala pada bulan Safar. Alhamdulillah. Siapa yang mengatakan bulan Safar itu adalah bulan sial, berarti dia termasuk orang yang yadununa mimman yadununa dhannal jahiliyah. Sekarang kita tinggali, adakah keluarga yang lebih mulia? Adakah keturunan yang lebih barokah daripada keturunan keluarganya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, daripada keturunannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha? Keluarga yang paling harmonis, keluarga yang paling bahagia, keluarga yang paling sejahtera, keluarga yang paling bahagia adalah keluarganya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Keluarganya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang dizuatkan, yang dikawinkan pada bulan Safar. Saking berkahipun tidak ada satupun keturunannya, keluarganya, keturunannya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali yang tidak mendapatkan kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Semuanya mendapatkan kemuliaan di dunia, semuanya mendapatkan kemuliaan di akhirat. Alhamdulillah. Ada jenengan pernah dengar ada Habib matinya su'ul khotimah? Ada? Wonten badan? Wonten badan? Tidak ada. Semua habaib mati dalam keadaan husnul khotimah. Meskipun waktu kecilnya, waktu mudanya itu mungkin nakal, tapi gak ada ceritanya, belum pernah dengar, belum pernah ada riwayat di satu kitab pun yang mengatakan Habib Fulan mati su'ul khotimah. Gak ada ceritanya. Yang semua keturunannya Sayyidah Fatimah, keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, itu semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahimnya, dari keturunannya lahir Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dari keturunannya, dari sulnya lahir Sayyidina Ahmad Ar-Rifai, dari keturunannya lahir Sayyidina Ibrahim Ad-Dasuki, dari keturunannya lahir Sayyidina Abil Abbas Ad-Dijani,
Dari keturunannya lahir Sayyidina Ahmad Al-Badawi. Dari keturunannya lahir Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari keturunannya lahir Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Dari keturunan beliau sampai sekarang Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dan yang sekarang yang masyhur Al-Imam Sayyidina Al-Imam Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Harasani, Al-Imam Umar ibn Hafid. Jadi semua keturunan beliau tidak ada yang nggak mulia. Termasuk Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Attas, Habib Muhammad ibn Umar Al-Attas, Habib Tahir bin Muhammad Segaf bin Habib Muhammad Al-Jufi. Semua para habaib itu mendapatkan kemuliaan dari beliau semua berkat zuwatnya pada bulan Safar. Apalagi sekarang kalau hitung-hitungan, ini pun hitungan masalah rugi. Niku janjane bulan Safar niku sing paling rugi niku nggih para habaib, para ulama, para kiai. Gitu betul. Nah, kalau memang bulan Safar itu adalah bulan sial, ini hitung rugi dan batinya, sing paling rugi niku nggih para habaib, para kiai, para ulama. Sebabnya apa? Sebabnya mboten enten sing ngundang. Gitu betul. Sebabnya mboten enten sing ngundang. Lha mulane mulane biasanya sing rame niku undangan niku nek bulan Rabi, bulan Rabiul Tsani, bulan Rajab, bulan Sya'ban niku para habaib, para kiai niku kantongnya tebel-tebel. Gitu betul. Nek bulan Safar niku biasanya kantongnya kempes-kempes. Masihpun piyambake insyaallah para habaib, para kiai sing istiqomah mboten pernah mengharapkan masalah materi. Tapi yang jelas monggo kita tata malih keyakinan kita datang Allah Subhanahu wa taala. Iman kita datang Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala jangan sampai tertanam di dalam diri kita, tertanam di dalam hati kita mempunyai dhon, mempunyai sangkaan yang enggak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan ini. Niki dulu sungguh bulan Rabi niki bulan sing paling apa namanya mboten diremeni kalih tiang-tiang jahiliyah. Bulan sing paling sepi. Bulan sing paling sepi. Mulane Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa semua bulan itu di mata Allah Subhanahu wa taala sama. Semua bulan itu baik, semua bulan itu membawa berkah, semua bulan itu membawa kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala melahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengidharkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Dan menunjukkan bahwa kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena bulan, bukan karena harinya, bukan karena waktunya, tapi justru sebaliknya, bulanlah, waktulah, harilah yang mulia karena kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau semua para nabi itu lahir pada hari Jumat, meninggal pada Jumat karena mendapatkan kemuliaan daripada hari Jumat. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam lahirnya benten piyambak. Rasulullah lahir di bulan yang beda, hari yang beda, waktu yang beda. Karena memang Rasulullah adalah orang yang beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Rasulullah beda. Rasulullah niku termasuk makhluk sing paling dibedakan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala merasa mempunyai kekurangan. Semua manusia merasa mempunyai kekurangan. Dan bukan hanya perasaan, tapi memang mempunyai kekurangan. Malaikat mempunyai kekurangan. Manusia, para nabi semuanya mempunyai kekurangan. Semua umat manusia mempunyai kekurangan. Makanya kalau ingin mencari kesempurnaan, kesempurnaan tidak bisa kecuali ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ngambil daripada bagian kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pengen urip mulya ning donya, ikuti. Teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mulia akhirat, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena semua kemuliaan itu sumbernya dari Rasulullah. Semua kebaikan, semua kemuliaan itu semuanya sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nabi-nabi sebelum Rasulullah itu mendapat kemuliaan, mendapatkan kehormatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat, karena para nabi-nabi sebelum Rasulullah itu sebagai wasilah, sebagai wasithah, sebagai perantara, pengantar akan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua mendapatkan kemuliaan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama mengatakan ini syarafus syahr bikaunihi miladan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan bulan, kemuliaan tahun, kemuliaan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berkat kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul khalaiq. Kalau bukan karena panjenengan ya Rasulullah, kalau bukan karena panjenengan, saya enggak akan ciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi. Bahkan ma khalaqtul jannata wan nara illa, jadi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan dunia, menciptakan akhirat, semua karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ingin mendapatkan kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, ikuti, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu kemuliaan. Kita itu tidak punya kemuliaan apa-apa. Semua kemuliaan yang kita dapatkan semua karena kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya paling beruntungnya orang, paling bejo-bejone wong niku tiyang sing gadai alaqah, gadai ta'alluq, gadai keterkaitan, gadai ketergantungan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik melalui pewaris-warisnya, para habaib ataupun para ulama atau para kiai yang mengikuti jejak langkahnya junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satu kemuliaan pun, gak ada satu kehormatan pun tanpa ada hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melainkan jenengan pengen mulia napa mboten? Putra putri ini panjenengan pengen dimuliakan napa mboten? Keluarga panjenengan pengen mulia napa mboten? Teladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, idolakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan. Jangan malah mengidolakan para binatang-binatang film. Mengidolakan binatang. Jangan pengen mulia ning donya, kiblate mboten Kanjeng Nabi, tauladane mboten Kanjeng Nabi, malah niki para binatang-binatang film. Naudzubillah. Putra-putri jenengan, putra-putri ya Allah lari-lari pengen mulia, pengen uripe terhormat, tapi salah melangkah, salah mengidolakan. Yang diidolakan bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kemuliaan, tapi justru orang-orang yang mendapatkan penghinaan dari Allah Ta'ala, mendapatkan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala, diidolakan. Lencah nom pengen uripe mulya, malah kiblate kalih anak-anak pang. Rambutnya semuran, rambutnya yang beriki namun dikerwai separuh, yang beriki dipanjangaken. Kira betul. Lah ngono kok pengen urip mulya. Ngaten kok pengen mulya. Niki termasuk ya ini sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah. Mulai monggo kita toto keluarga kita tonggo toto diri kita. Kanthi apa namanya wonten ing munasabah bulan Rabiul Awal niki bulan Rabiul Awal niki memang beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Menawi dengan bulan katakan bulan Muharram, bulan Hijrah, atau bulan Dzulhijjah niku teng mriku wonten tauladan. Enten tauladan sing sifatnya umum, masalah sosial dan kemasyarakatan. Tapi tenggen bulan Rabiul Awal niki nggih enten suri tauladan kangge sing sifatnya khusus kangge memperbaiki diri kita. Memperbaiki akhlak kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki takwa kita dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita bisa mengambil bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal. Sing nomor kalih jahiliyah ingkang dipun sebutaken dening Allah Subhanahu wa taala
wonten Al-Qur'an inggih punika hamiyah. Hamiyatul jahiliyah atau fanatik jahiliyah. Napa niku fanatik? Ta'assub, hamiyah. Dengan zaman jahiliyah sadaya Rasul sallallahu alaihi wasallam niku tiang-tiang niku sami fanatik tenggen kelompoke masing-masing. Sami fanatik tenggen kelompoke masing-masing. Sing saking pusing Quraisy niku aman berbangga diri dengan kabilah Quraisy. Yang dari Bani Taim semuanya hamiyah, fanatik dengan Bani Taimnya. Yang dari Bani Mughirah, yang dari Bani, semuanya itu mempunyai kefanatikan sendiri-sendiri. Oleh karenanya dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan kefanatikan tersebut. Sampai-sampai suatu saat wonten sahabat yang terkenal jenengan boten asing dengan telingani panjenengan, namanya Sayyidina Abu Dar kali Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Bilal niku kali Sayyidina Abu Dar sing jenenge menungso nggih. Namine menungso niku mesti enten pernah mboten cocoke. Gitu mboten? Gitu mboten? Yang namanya manusia pasti ada apa ini, pernah gesekan, pernah ada ketidakcocokannya. Suatu saat niki Sayyidina Abu Dar kali Sayyidina Bilal niku nggadahi masalah. Yang sampai-sampai Sayyidina Abu Dar tidak bisa mengontrol ngendikanipun. Sampai-sampai ngiloaken Sayyidina Bilal kanthi ucapan sing boten sae. Napa niku? Sayyidina Bilal, "Inta yabna sauda." Sampean anake wong ireng, anake wong negro ya. Anake wong negro, anake sampean kok arep macem-macem karo aku. Jangan anake wong ireng ae kok. Sampean rupane ireng ae kok. Akhirnya begitu niki Sayyidina Abu Dar ngilaken Sayyidina Bilal kados ngeten, akhirnya enten salah satu sahabat sing mireng. Wakila Sayyidina Bilal sendiri. Wakila Sayyidina niku lapor tenggen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, itu Sayyidina Bilal, ini ada dua riwayat. Ada yang melapor ke Rasulullah niku sahabat lain, enten sing ngendikan ini sing lapor niku Sayyidina Bilal sendiri. Niki sing lapor, kita ambil riwayat yang melapor adalah orang lain. Lapor, ya Rasulullah, itu sahabat panjenengan niku sakniki bertikai lagi tengkar cara kasarane. Sayyidina Abu Dar. Kemudian Sayyidina Abu Dar tidak bisa menahan emosinya sehingga mengatakan sesuatu kepada Sayyidina Bilal, sesuatu yang tidak pantas kita ucapkan atau kita perbuat. Apa itu? Ini Sayyidina Abu Dar mengatakan kepada Sayyidina Bilal, "Yabna sauda." Yabna, he anake wong ireng. He anake wong atuwa ireng. Nek jare saniki wong negro utawa wong Papua niku. Ya anake wong ireng. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, masa umatku ada yang seperti itu? Masa umatku masa sahabatku sampai berbuat seperti itu? Ini namanya hamiyah jahiliyah. Langsung akhirnya Sayyidina Bilal kali Sayyidina Abi Dar dipanggil. Fika hamiyatul jahiliyah. Di dalam diri sampean itu ada kefanatikan terhadap golongan sampean. Sayyidina Abu Dar niku termasuk kulit putih. Sayyidina Bilal niku kulit hitam. Fika hamiyatul jahiliyah. Dalam diri sampean, di dalam hati sampean ada ada keta'asuban, ada kefanatikan terhadap golongan sampean, terhadap kulit sampean, dan ini tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Mulane sinten kemawon napa malih niki zaman niki zaman fitnah, niki zaman sedanten kathah partai, kathah organisasi, kathah kelompok-kelompok. Niki jenengan atos.
Jangan sampai kita terjebak dengan kelompok kita, dengan organisasi kita, dengan partai kita, sehingga kita menyalahi, melanggar syariat yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita mempunyai kefanatikan, jangan sampai mempunyai ketaasuban terhadap golongan apapun, terhadap kelompok apapun, terhadap organisasi apapun. Ini bahaya. Ini hubungannya dengan keimanan kita. Kalau kita mati membawa hamidul jahiliyah, maka kita pun, naudzubillah, bukan kita, ini orang-orang tersebut juga akan mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Niki kedah nato khusus. Silakan. Kalau ghirah, baik lagi. Kita nggak boleh fanatik, nggak boleh ta'assub, nggak boleh fanatik, nggak boleh ta'assub. Tapi kita harus punya ghirah terhadap agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Harus punya rasa cemburu terhadap agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau fanatik terhadap organisasi, fanatik terhadap partai, fanatik terhadap kelompok, itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran yang dibawa junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah ada kefanatikan, ini kebenaran akan kabur, kebenaran akan hilang, kebenaran akan dikaburkan dengan kefanatikan kita. Naudzubillahi min dzalik. Kalau ada orang dari kelompok lain, dari organisasi lain, dari partai lain yang melakukan suatu kebenaran tapi tidak sama dengan apa yang kita lakukan, maka kebenaran yang ada orang lain akan tertutup. Kita tidak akan bisa mengatakan itu benar, kita tidak akan bisa melihat itu kebenaran, tapi yang ada hanya kefanatikan, yang hanya ada ketaasuban. Naudzubillahi min. Ini bahayanya ta'assub, bahayanya fanatik terhadap organisasi, fanatik terhadap kelompok yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Ini hamiyatul jahiliyah. Yang ketiga, karena waktunya sudah nggak memungkinkan, ini belum bahas masalah maulid. Ini baru permulaan kenapa Rasulullah SAW kok dilahirkan waktu jahiliyah. Kenapa Rasulullah SAW dilahirkan pada bulan Rabi? Kenapa? Masalah maulidnya nanti. Misalnya di sini ada yang namanya maulid, ada yang namanya maulud. Ada maulid, ada maulud, ada maulidan, ada mauludan, ada mulutan. Napa? Maulidan, mauludan, mulutan. Ini kersane jeneng mertos bedane. Nek maulid niku ini membahas tentang waktu. Waktu. Ini waktu lahirnya Rasulullah SAW kapan? Harinya kapan? Bulannya kapan? Sampai dulu. Alhamdulillah, nggak lama-lama lagi. Kalau maulid, ini bahas waktunya. Bahas waktunya. Waktunya kapan? Jam berapa? Hari apa? Bulan apa? Tahun apa? Ini namanya maulid. Kados ngendikane biasa niki putra-putra kula teng TPQ napa teng madrasah niku kula kemutan singen. Niku dipun sebataken dengan syair Jawa. Kanjeng Nabi lahir ana ing Makkah dina Senin tanggal 12 Komariah bulan Maulud taune gajah, bulan Maulud taune gajah. Sakit Bu? Niki namanya maulid. Namanya maulid. Yang Kanjeng Nabi lahir wonten Mekah. Dinane Senin tanggal 12 Hijriah atau tanggal 12 Komariah. Dereng enten Hijriah singen. Tanggal 12 Komariah. Jadi mboten tanggal 12 Hijriah, mboten tanggal 12 Komariah. Bulane bulan Maulud, tahune tahun gajah. Tahun gak? Apal Bu? Bu? Apal mboten? Bapak-bapak apal mboten? Nek mboten apal berarti jenengan dereng maulid. Dereng mau? Dereng merayakan mau? Monggo apalaken sareng-sareng. Kanjeng Nabi lahir ana ing Makkah dina Senin tanggal 12 Komariah bulan Maulud taune gajah,
bulan maulud taune gajah. Monggo Kanjeng Nabi lahir ana ing Makkah dina Senin tanggal 12 Komariah bulan maulid bulan maulid taune gajah bulan maulid taune gajah niki namine maulid sakniki maulud maulid niku napa maulud niku sosok atau seseorang yang dilahirkan. Maulud niku wong sing dilahira, sosok yang dilahirkan siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki namanya maulud. Mulane kula niki tasih bingung. Niki asale dereng masuk pembahasan. Niki ajeng bahas sing pundi rumiyin. Sing nomor 1 napa sing nomor kali? Inti. Hah? Sing maulid apa maulud? Inti. Hah? Inti. Nah sing jahiliyah ditinggal riyen. Hah? Sing jahiliyah ge dereng rampung niki. Niki dereng bahas masalah maulid, tapi insyaallah mulai tanggal setunggal maulid ngantos sakniki insyaallah jenengan pun blenger. Hah? Pun blenger mireng maulid-maulid nggih napa mboten? Mboten. Tapi insyaallah nek tiyang sing gadahi iman, gadahi takwa mboten enten blengere. Tiap dinten, tiap saat maulid niku mboten tiap tahun semindah mboten tiap bulan Rabiul Awal tok mboten tiap hari Senin tok mboten. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang mahabbah kepada Rasulullah SAW, maulid niku tiap dinten, tiap saat, tiap detik kita harus maulid, kita harus merayakan kelahiran Rasulullah SAW dengan cara mengingat, menyebut, mengenang, membaca sirahnya, membaca kemudian mengamalkan ilmunya. Ini yang namanya maulid. Maulid itu bukan sekedar kumpul-kumpul katasnya tentu ini badan. Niki kumpul-kumpul kados niki sekedar kangge ngingetaken, hanya sekedar mengingatkan. Tapi peringatan maulid niku ngendikanipun Abu Yazid Muhammad, yaitu tiap detik, tiap saat, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun harus selalu ada di dalam diri kita. Seperti Rasulullah SAW, beliau memperingati hari kelahirannya bukan hanya tiap hari Senin, bukan hanya tiap bulan Rabiul Awal, tapi Rasulullah SAW sudah pertama kali orang yang merayakan kelahirannya tiap hari, tiap detik, tiap saat, tiap tahun Rasulullah merayakan kelahirannya sendiri. Siapa bilang di zaman Rasulullah SAW gak ada peringatan maulid? Siapa yang mengatakan di zaman Rasulullah SAW gak ada sahabat yang merayakan maulid? Para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama salaf semuanya merayakan maulid, bukan hanya tiap bulan, bukan hanya tiap tahun, tapi setiap saat, tiap detik merayakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan merayakannya bukan hanya di depan umum, tapi dimanapun beliau berada, beliau selalu merayakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat Rasulullah. Bahkan sebagian ulama, termasuk diantaranya Al Imam Abu Yazid Al Bustami, beliau merayakan tiap detiknya. Bahkan sampai beliau mengatakan, yani ma ghaba anni Muhammadun lahdatan. Saya tidak pernah tidak pernah yang namanya Rasulullah SAW hilang dari pandangan saya, hilang dari pikiran saya, hilang dari hati saya. Lau ghaba anni Muhammadun lahdatan ma'adattu minal muslimin. Bahkan beliau mengatakan, seandainya Rasulullah SAW kok hilang dari pemikiran saya satu detik saja, sesaat, sebentar saja saya nggak ingat Rasulullah, sebentar saya nggak bisa memandang Rasulullah, sebentar hati saya nggak memikirkan Rasulullah, maka saya menganggap diri saya bukan termasuk orang Islam. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau merayakan Rasulullah hanya setahun sekali, hanya tiap 1 bulan sekali? Itu bukan sifatnya orang mukmin, bukan termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menganggap diri kita sebagai umat Rasulullah, sebagai pecinta Rasulullah, rayakan, ihtifalkan, peringati hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tiap saat, tiap detik, tiap saat, tiap detik. Maka Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, kadalik seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Begitu juga Al-Imam Umar ibn Abdurrahman Al-Attas.
Imam Umar bin Abdul Atas, beliau mengatakan, "Kaifa ghaba anni wa huwa sabab wujudi." Bagaimana Rasulullah SAW akan bisa hilang dari pandangan saya, dari pikiran saya? Padahal beliau itu adalah sebab wujudnya kita, sebab keberadaan kita, sebab keberadaannya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan melupakannya? Bagaimana kita akan melupakan Rasulullah? Sedangkan Rasulullah itu sebab wujudnya kita. Kalau bukan karena Rasulullah, gak ada kita semua. Kita gak ada orang tua kita. Bahkan gak ada para nabi, gak ada para malaikat. Semuanya keberadaan makhluk Allah Subhanahu wa taala, barokat wujudnya, barokat ada keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai ampun ngantos kita merayakan Rasulullah, kelahiran Rasulullah hanya setahun sekali. Dimanapun hadir, maulid niku undangan Kanjeng Nabi. Ketika pun Abu Yazid Muhammad, jadi Allah maulid niku jenengan ampun nunggu undangan, ampun ngantos. Nek enten maulid, Habib Ahmad ngadakan maulid, jenengan ampun nunggu undangan. Saya ngundang niku Kanjeng Nabi, mboten Habib Ahmad. Saya ngundang maulidan niku Kanjeng Nabi. Niki kula panjenengan sami teng mriki tamu-tamu nih Kanjeng Nabi. Insya Allah semua yang hadir di tempat ini semuanya dijamin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya insya Allah kita tidak keluar dari tempat ini, tidak beranjak dari tempat ini, kecuali kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kecuali kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kecuali akan mendapatkan syafaat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin? Saya yakin. Ampun ngantos ya dulu ya donal jahiliyah, ampun ngantos. Bagaimana kalau kita nggak yakin gimana? Kalau kita memperingati, menyebut namanya orang-orang soleh, menyebut namanya para ulama, menyebut namanya para habaib, akan turun rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan menyebut namanya Sayyidul Salihin, Sayyidul Abidin, Sayyidul Arifin? Bagaimana tidak akan turun dengan? Bukan hanya satu rahmat-rahmatnya Allah taala akan turun kepada kita semua. Amin. Maghfirahnya Allah Subhanahu akan turun kepada kita. Niki kita yakin jenengan. Rasulullah SAW tidak dilahirkan, Rasulullah SAW tidak diwujudkan di muka bumi ini kecuali untuk membawa rahmat kepada semua umat manusia, lebih-lebih umat yang taat, umat-umat yang cinta, umat-umat yang yang menghormati, yang memuliakan Rasulullah SAW. Umat-umat lain yang banyak dosanya, yang niku mawon angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku merenung dengan sebab Masjid Nabawi, piyambakan. Piyambakan nangis, piyambakan. Rasulullah nangis. Sampai Allah Subhanahu wa taala satu jam, 2 jam dibiarin sama Allah taala. Dibiarin sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itu Rasulullah SAW pun dangu nangis, malaikat Jibril timbali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Jibril, undur abdi, undur habibi, undur habibi Muhammad. Coba sama lihat itu kekasih saya. Limada yabki? Kenapa beliau menangis? Kenapa beliau menangis? Hanya malaikat Jibril turun, tangkel kali malaikat kali Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Habibullah, limada tabki? Enten apa jenengan kok nangis? Wonten apa jenengan kok nangis? Ya Jibril, kaifala abki? Gimana saya nggak nangis? Gimana saya nangis? Saya itu ingat dengan saudara saya. Siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Saya ingat beliau di akhir hayatnya, beliau setelah berdakwah sekian tahun, setelah berdakwah sekian tahun, kemudian umat-umatnya
ini banyak yang tidak mau mengikutinya, mengikuti ajarannya. Ya. Akhirnya beliau putus asa. Beliau menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengatakan di akhirnya, ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibad. Kalau engkau ingin menyiksa umatku, maka sesungguhnya umatku adalah hamba-hamba panjenengan, ya Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibadu. Akhirnya fa in taghfir lahum fa innaka ghafurun, fa innaka azizun hakim. Fa innaka antal azizul hakim. Dengan akhir surat apa? Surat Maidah. Ini kalau panjenengan mau mengampuninya, panjenengan itu maha pengampun, maha perkasa, maha mulia, maha akhir. Ya ini saudara saya Nabi Isa alaihissalam itu semua menyerahkan urusannya kepada. Ya ini nggak mau tahu dengan umatnya sudah, nggak mau tahu dengan. Tapi saya nggak ingin satu pun di antara umat saya, berpisah dengan saya dari surga. Saya ingin semua umat saya bersama-sama saya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya hanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril setelah mendapatkan jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya malaikat Jibril naik dan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, bahwa habibuka Muhammad, ini kekasih panjenengan Muhammad niku nangis niki sebab piyambake boten purun pisah, boten pengen pisah kalih umatipun. Boten purun pisah kalih kula lan panjenengan sami. Ada orang yang lebih kasihan daripada Rasulullah SAW. Ada orang yang mempunyai rahmat, mempunyai kasih sayang lebih daripada kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Gak ada. Hatta orang tua kita, hatta bapak ibu kita, guru kita, semuanya gak ada yang mempunyai kasih sayang seperti kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita semua. Makanya Rasulullah SAW gak berhenti nangis sebelum mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, begitu Allah Subhanahu wa taala mendapatkan lapornya malaikat Jibril, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dari apa yang dilaporkan oleh malaikat Jibril. Ini untuk menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW dan ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah taala ingin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, sangat sayang kalian kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim lagi malaikat, bilang sama kekasihku, sama Habibi Muhammad, bilang sama beliau bahwa beliau akan mendapatkan apa yang beliau inginkan. Hanya turunlah ayat turun ayat ini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sudah, dia yang apa yang inginkan, apa yang dia minta, kasih sampai Rasulullah SAW puas, sampai Rasulullah SAW ridho, sampai Rasulullah SAW go. Alhamdulillah. Kadalik Rasulullah SAW bukan ingat pada waktu itu toh, sampai di akhirat, sampai di mahsyar, yang diingat oleh Rasulullah SAW bukan keluarganya, bukan saudaranya, bukan temannya, yang diingat adalah kita semua umat Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW ketika para nabi sudah nyerah, para nabi semuanya angkat tangan, tidak bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya, Rasulullah SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau yang akan menanggung, akan memberi syafaat. Tapi Rasulullah SAW tidak mau mengangkat kepalanya sebelum Rasulullah SAW mendapatkan jaminan dari umatnya yang pendosa-pendosa yang melakukan suatu dosa-dosa besar mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW sujud,
Rasulullah SAW dipanggil, irfa ya Muhammad, irfa ra'saka Muhammad. Rasulullah nggak mau bangun, nggak mau ngangkat kepalanya. Irfa ya Abdullah, Rasulullah dengan panggilan Abdullah, Rasulullah nggak mau ngangkat. Irfa ya Habiballah, irfa ra'saka ya Habiballah, Rasulullah nggak mau ngangkat kepalanya. Baru ketika sudah beberapa panggilan ini, kenapa ini? Rasulullah dipanggil suruh ngangkat kepalanya, mau dikasih syafaat, mau dikasih kasih mandal untuk memberikan syafaat. Rasulullah masih nggak mau berangkat. Apa ini? Akhirnya terakhir, baru ketika malaikat wakila langsung Allah Subhanahu wa taala ya manggil, ya syafi'al mudznibin. Hei orang yang memberi syafaat orang-orang yang punya yang banyak dosa, para pendosa, bangunlah. Baru Rasulullah SAW mengangkat kepalanya. Alhamdulillah. Makanya kita yang khususnya yang banyak dosanya, jangan pernah melupakan Rasulullah SAW. Makanya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang akan paling dekat dengan Rasulullah SAW besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengingat Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak mengingat dan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Bukan orang yang banyak ilmunya, bukan orang yang banyak sedekahnya, bukan orang yang banyak amal perbuatannya, amal soleh perbuatannya, bukan, tapi orang yang banyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang banyak mengingat Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita mulai pagi. Selama duduk di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu mengingat Rasulullah SAW, menyebut nama Rasulullah SAW. Insya Allah ini aset kita, bekal kita untuk berdampingan dengan Rasulullah SAW besok di hari kiamat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Karena ini waktunya sudah tidak memungkinkan, sudah di stop. Insya Allah kapan-kapan kita teruskan lagi. Ini padahal aslinya dari masuk pembahasan ini ngapunten ini. Belanja ini kena enten terpotong-potong nggih ngapunten. Kula paling mboten saged nek ceramah kok pun dijami niki kedah sak meten mboten saged. Mulane almunyun ngapunten sedanten barang Bapak Ibu ing hadrotul hadirat nenten wonten kesayanipun punika saking Allah Subhanahu wa taala, menanti wonten kekiranganipun punika saking kawula piyambak. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring pangampunten, paring maghfirah, paring rahmat, paring hidayah dumateng kula lan panjenengan sami. Insyaallah pokoke mboten kita hadir kita mboten karena pengen mireng ocehan kula, tapi karena kita menghadiri menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah menawi kula panjenengan sami yakin kalian napa ingkang dipun firmanaken dening Allah Subhanahu wa taala, yakin ingkang dipun janjiaken kapan Rasulullah SAW disebut, Rasulullah akan hadir di tempat tersebut. Amin. Insyaallah Rasulullah sudah melihat kita, memandang kita, dan insyaallah kita tidak pulang dari tempat ini kecuali kita akan mendapatkan syafaatnya Nabiullah Muhammad SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuing panuwun kula aturaken rawuh kanggo muliaken dalam sajipun jeniko wawasan tahil soal doa penutup ingkang kula sebagian kepada panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Haidar Idris menawi panjenenganipun kula sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wal hadrat jami' akhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal awliya wa jami'al qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa khususan Ar-Rahi Habib Umar Al-Attas wa ahli baitihi wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihi Allahumma ighfir lahum warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة Ada nuwun.
petugas konsumsi mohon untuk melaksanakan tugasnya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Li ashratun udfi bihinna la jaimil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa hadijadal kubra allati hiya lil mali alimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa bi Aisyah dhatil jamal ummil kamalil alimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa bi Asiyah man asbahat min kulli haulin salimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa bihaq Jibrilil amin ala sahabati tammah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Hum hirati wa dahirati fil masyari yaumit tammah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa kadzaka fid dunya idza ja'atil hutubil qasimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ultuh bina wal muslimin min kulli ainin lamah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa minal ida wa minal rada wa minal masaibi tammah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa alaihimu ya Rabbana minka salamul daimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Summa salatu ala alladhi khassastahu bi mukalamah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.